masih harus menghadapi ujian berat, menghadapi cobaan berat, karena beberapa hari terakhir ini wabah COVID-19 kembali merebak, kembali meningkat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Kondisi wisata di Taman Sari saat awal pandemi ya, tentunya memang banyak sekali perubahan ya dari sebelum ada pandemi. Karena memang sensitivitas daripada para wisatawan tentunya juga lebih tinggi ya. Karena untuk perjalanan itu juga tentunya banyak sekali ya, kemudian regulasi atau apapun yang harus jalankan ya, seperti prokes, kemudian harus misalnya kayak PCR ya dan sebagainya. Tentunya juga orang berpikir tentang ya finansialnya juga ya, karena memang kalau untuk itu kan jelas mungkin biayanya harus ada budget yang harus ditambahkan kan, seperti itu ya. Jadi memang untuk kondisi wisata pada saat itu ya banyak berkurang ya dengan sebelum adanya pandemi. Gitu. Yang pastinya yang namanya kebutuhan hidup manusia itu tidak bisa ditahan. Apalagi kalau saya sudah berkeluarga juga, otomatis harus ada beberapa buah solusi bagaimana kita menyikapi fakta pandemi yang muncul di Indonesia ini dengan durasi hampir mencapai 2 tahun. Saya secara pribadi, karena saya juga sebagai salah seorang driver online, maka kemudian kita beralih untuk mencari penghasilan yang berasal dari sumber yang berbeda. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Pukul 4 sore, tak usah kau tanya. Untuk peningkatan tingkat okupansi kunjungan ke Taman Sari itu mulai berlaku di bulan Juli tahun kemarin. Ya, tepatnya bulan Juli tahun 2021, itu sudah mulai kita lihat adanya pergerakan pariwisata, khususnya di Taman Sari, umumnya di kota Jakarta ini. Walaupun tingkat okupansinya belum seperti yang kita harapkan. Karena bagaimanapun masih ada beberapa buah aturan-aturan di awal dibukanya Taman Sari sebagai tempat wisata setelah era pandemi, itu masih beberapa buah aturan seperti harus kita menyiapkan adanya vaksin, kemudian adanya bagaimana kita harus bisa untuk scan barcode, yang kadang beberapa wisata itu tidak ngeh, karena yang namanya dari pihak pemerintah belum tentu semuanya itu yang namanya sosialisasi itu mengena sampai bawah, Mbak. Yang kadang hal itu akan berimbas dengan tingkat kunjungan ke sini itu terasa beribet. Ya, itu yang menyebabkan yang namanya kunjungannya jauh lebih menurun, tapi mulai meningkat lagi setelah adanya pembebasan dari pemerintah. Seperti itu. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Harapan kedepannya kita harus pulih daripada yang namanya tingkat kunjungan wisatawan, yang kemudian dengan meminimalis birokrasi yang ada, aturan-aturan sudah mulai kita longgarkan, yang pastinya nanti akan berimbas dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Karena bisa dikatakan seperti khususnya Taman Sari, masyarakat itu bergantung dari tingkat kedatangan para wisatawan, itu pasti yang pertama. Yang kedua, Yogyakarta itu merupakan salah satu kota yang hanya bisa menghasilkan kehidupan dari adanya pariwisata. Kalau pariwisata itu kita dipersulit, otomatis kita akan mempersulit diri kita sendiri. Bahkan itu berimbas kepada aspek-aspek yang lainnya. Karena adanya pariwisata itu erat kaitannya dengan jasa transportasi, kemudian jasa rumah makan, dan yang lainnya. Yang saling keterkaitan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Jadi kalau saya inginnya ya ke depannya tuh kalau bisa istilah pandemi itu kita turunkan lah. Kita ikuti realita di lapangan saja. Mungkin kayak scan, vaksin. Di kendaraan transportasi umum sudah mulai dilegalkan. Kenapa sekarang di objek wisata yang sudah di ruangan terbuka seperti ini masih harus diterapkan seperti ini? Itu nggak relevan juga. Toh juga banyak wisata yang sudah tidak menggunakan masker. Ya itu tinggal nanti kebijakan dari pusat bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Yang pastinya yang kita inginkan adalah bagaimana untuk pariwisata kembali pulih dan jaya seperti dulu lagi. Itu saja.